warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Negiana Putri, nama saya Rizka Nusa Fitri. Di sini kami dari mahasiswa Stikes Karsasada Garut. Mungkin tujuannya di sini saya akan mewawancara mengenai kedai kopi Aceh Induk ini. Nah, apakah Bapak bersedia? Yes, ya. Mungkin untuk yang pertama di sini saya akan menanyakan terkait latar belakang kedai kopi ini itu bagaimana? Kawan-kawan mahasiswa, terima kasih atas kedatangan di kedai kopi Aceh ini yang pertama kali ya? Iya. Sebelumnya dapat info dari mana nih? Dari Bapak, dari Pak dosen ya? Atau dari siapa? Pak Adin. Oh ya. Jadi gini, kedai kopi Aceh itu sebenarnya adalah bagian saja dari upaya kita mendorong terutama visi Pak Kades untuk membangun industrialisasi di pedesaan. Industrialisasi di pedesaan itu bagian dari program pemerintah atau program presiden sebenarnya Pak Presiden Jokowi yang seperti kita ketahui beliau sangat mendorong upaya industrialisasi di pedesaan ya. Kalau yang namanya industrialisasi itu kan lengkap tuh, mulai dari proses bahan baku raw material ya, sana sampai produk akhir ada di pusat di lokal sini desa. Desa itu adalah pusat-pusat produksi yang harus benar-benar dijaga gitu ya, supaya sumber daya masyarakat gitu ya itu bisa benar-benar hidup layak di pusat-pusat produksi yang berhubungan dengan pertanian salah satunya gitu. Jadi itulah yang membuat Desa Kramat Jaya yang dipimpin oleh Pak Rana Kurnia ya kepala desanya itu membangun visi itu dan kemudian menjalankannya gitu ya. Dari sejak tahun beliau itu kan berangkat dari kelompok pemuda tani ya, sebelum jadi kepala desa itu ketua kelompok pemuda tani dulu. Nah, saya termasuk juga rekannya beliau di sini ya, kawan-kawan mahasiswa dulu, beliau mahasiswa sama-sama di Bandung kita, saya juga sama-sama orang Garut turun ke desa. PR besar kita itu membangun pedesaan lewat sektor pertanian gitu. Nah waktu itu memang pilihannya kopi karena kita memahami bahwa di Desa Karamatwangi lokasinya kan berada di wilayah desa pinggiran hutan. Banyak dari petani itu yang memanfaatkan areal perhutani di bawah payung program PHBM untuk digunakan dalam kepentingan ekonomi pertanian sehari-hari ini. Jadi sebenarnya wilayah besarnya areal pertanian itu adalah wilayah perhutanian. Tapi dengan pola PHBM rakyat pun boleh memakai untuk berbagai kita ingin mendorong kalau kita lihat kemiringan topografi ya atau pemerahilan kemiringan lahan kontur lahan itu kan kalau di pegunungan berlereng bahkan di atas 15% gitu ya. Tapi seringkali justru ditanami oleh komoditas yang kurang tepat yang justru dan yang terpanjang akan merusak ekosistem atau bahkan membahayakan ya, seperti longsor ya, banjir. Idealnya adalah di tanah-tanah yang berlubang seperti itu konsentrasi untuk menjaga lahan tanah ya longsor. Ya, upaya seperti itu kan dalam program disebutnya kita kenal dengan konservasi lahan. Namun kan tidak agenda untuk menjaga lahan atau konservasi lahan atau melestarikan alam itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Kang Asep itu kepala unit sekaligus barisannya. Beliau sudah berstandar, bersertifikat resmi lembaga-lembaga
sertifikasi. Coba Ya, dulu. silakan. Yang namanya kopi filter ya, pakai V60. Dia tunggu dingin dulu ya. Nah itu nggak bisa dipaksakan, makanya faktanya hari ini ya kita sadar tentang keamanan lingkungan ya. Idealnya seperti apa di lahan pegunungan seperti itu tanaman ini, tapi kan tidak bisa memaksakan. Kenapa? Tanaman keras itu relatif usianya panjang untuk panen. Kayu misalnya tahunan kan, jenis-jenis kayu tertentu bahkan melewati 10 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tanaman keras seperti kopi 3 tahun ke sana baru menghasilkan kan idealnya, meskipun sekarang 2 tahun sudah belajar berbuah, tapi idealnya produktivitasnya itu mulai setelah 3 tahun ke atas. Nah itu yang membuat Pak Kades waktu itu juga tahun 2009, meskipun tanaman kopi dari dulu zaman Belanda sudah di sini, pelan-pelan mendorong kelompok petani. Ya kita uji coba nih nanam kopi. Waktu itu kopi harganya kan 1.500, 2.000. Orang malas nanam kopi itu. Panen setahun sekali, usianya 6 bulan. Masa panen itu 6 bulan. Harga 3.000 gitu kan. So, gimana? Kan kebutuhan sehari-hari apa bisa ditunda? Rumah tangga petani kan, kebutuhan anaknya, kebutuhan harian kan jelas nggak bisa. Maka dia menerapkan pola polikultur atau tumpang sari di lahan. Nggak hanya dengan kopi, oke lah kopi misalnya ada syarat dan produknya harus tanam tanaman keras, tanaman buah, misalnya tanaman buah-buahan, kopi, kayu-kayuan. Tapi di sela-selanya bisa tanam sayuran. Kopi adalah minuman stimulan yang mengandung kafein. Kandungan tersebut dapat meningkatkan energi, kewaspadaan, suasana hati, serta fungsi otak. Kopi kerap dijadikan minuman wajib yang dikonsumsi setiap hari bagi sebagian orang. Pasalnya, kopi diyakini dapat menjadi penambah energi saat memulai hari. Manfaat kopi yang paling populer di kalangan masyarakat adalah penghilang rasa kantuk. Namun, tahukah bahwa minuman rasa pahit ini juga menyimpan berbagai khasiat lain untuk kesehatan? Yang mana manfaat kopi untuk kesehatan itu yang pertama menjaga kesehatan jantung. Hal ini dibuktikan dalam beberapa penelitian yang disebutkan minum 4 atau lebih cangkir kopi per hari disinyalir dapat menurunkan 20% resiko stroke dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Manfaat lain yang dapat kita ambil dari konsumsi kopi adalah mempertahankan berat badan yang ideal. Bahkan mungkin membantu menurunkannya.